Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Shalom adik-adik, gimana kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu ya adik-adik. Nah, di minggu ini ada yang spesial loh adik-adik. Minggu ini kita akan memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, adik-adik harus semangat ya. Nah, sebelum mulai, coba ikutin kakak. Merdeka, merdeka, merdeka. Yeay, semangat lagi coba adik-adik. Sekali lagi ya. Merdeka, merdeka, merdeka. Yes adik-adik. Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, adik-adik seperti biasa, yang pertama siapkan pakaian yang rapi dan sopan sebelum beribadah. Nah, yang kedua, adik-adik ibadah jangan sambil makan atau sambil minum ya. Dan yang ketiga, kita harus memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia-Mu Tuhan. Kalau sebentar Tuhan kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan dan akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau yang pimpin, Kau yang sertai dan berkati ibadah ini. Kau juga berkati Tuhan adik-adik yang akan mengikuti ibadah ini. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Shalom adik-adik Laskar Kristus. Semuanya sudah siap memuji Tuhan pastinya. Yang sudah siap katakan, siap, gerak. Siap, gerak. Yuk, kita pakai semangat 45 kita untuk memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Laskar Kristus. Siap, gerak. Siapa pemimpin kita? Tuhan Yesus. Siapa musuh kita? Pilih. Kalau itu kita katakan puji-pujian. Yuk adik-adik, kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya Laskar Kristus. Siap, gerak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Tapi saya Laskar Kristus. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, adik-adik siapa di sini yang sudah siap untuk memuji Tuhan? Nah, adik-adik yang udah siap, yuk kakak undang semua bangkit berdiri. Kita mau menari dan menyanyi buat Tuhan Yesus. Ikutin Kak Kesha ya gerakannya. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada
lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Yuk, gerakannya mana? Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Nah, adik-adik, kita itu punya Allah yang sungguh luar biasa dan kuat loh. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Allah mana yang besar seperti Allah kita? Allah mana yang besar seperti Allah kita? Dia kuat dan penuh kuasa. Tiada Allah yang seperti Dia. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk adik-adik, kita mau naikkan pujian syukur kita buat Tuhan. Sama-sama kita bangkit berdiri dan menyanyikan pujian ini dengan sukacita. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam
untuk setiap kita yang hari ini datang menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama katakan, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. mari adik-adik kita mau lebih sungguh-sungguh lagi untuk Tuhan. Angkat tanganmu dan katakan, Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu
kita belajar firman Tuhan, yuk kita mau sama-sama bersatu di dalam doa. Semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesehatan yang Tuhan berikan buat kami. Hari ini kami boleh bersama-sama beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, kami percaya dimanapun kami berada, Tuhan hadir di setiap hati kami. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau belajar firman Tuhan. Kiranya Roh-Mu yang kudus memberikan kami pengertian. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Merdeka, merdeka, merdeka. Hai adik-adik, apa kabar kalian? Kakak harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, kalau adik-adik perhatiin, kita sedang pakai baju merah dan putih. Nah, adik-adik kira-kira tahu nggak ya kita sedang merayakan hari apa? Yes, kita sedang merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, kira-kira Kak Alda, adik-adik tahu nggak ya kapan tanggalnya? Pasti tahu dong, yaitu tanggal 17 Agustus. Wah, biasanya kita selalu ada lomba-lomba yang seru. Kalbert paling suka lomba apa? Kalau Kak Albert paling suka itu makan kerupuk adik-adik. Jadi kalau makan kerupuk itu gratis, terus makin gendut deh, kenyang. Wah, bisa aja ya adik-adik Kalbert ini. Oh iya, ngomong-ngomong hari kemerdekaan, tidak cuma Indonesia loh yang sudah bebas. Kita juga sebagai anak-anak Tuhan yang telah ditebus oleh darah Kristus, kita sudah bebas dari belenggu dosa. Wow, bener banget Kak Alda. Jadi kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dibebaskan. Kak Albert jadi keingat di Alkitab ada 2 orang yang dibebaskan ketika mereka memuji dan menyembah Tuhan. Nah, kira-kira adik-adik tahu nggak ya? Nah, kalau mau tahu, yuk kita nonton video berikut ini. Pada suatu kali ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru. Katanya, "Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan." hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, "Demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini." Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, "Orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya." Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi
Tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring. Katanya, Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat? Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Seketika itu juga, ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Setelah hari siang, Pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. tetapi Paulus berkata kepada orang-orang itu, Tanpa diadili, mereka telah mendera kami, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan penjara itu dan pergi ke rumah Lydia. Nah adik-adik, tadi itu adalah kisah dari Paulus dan Silas di penjara. Jadi kalau adik-adik tahu bahwa orang yang di penjara itu tidak bisa bergerak kemana-mana karena mereka terkurung. Bahkan tangan dan kakinya dipasung adik-adik. Tapi karena mereka disertai oleh Tuhan, maka mereka dibebaskan. Iya, mereka luar biasa adik-adik. Mereka tetap memuji dan menyembah Tuhan walaupun sedang ada di dalam penjara. Mereka juga dalam kondisi yang tidak baik. Iya, karena ketika kita memuji dan menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, ada kuasa dan Roh Kudus yang memberikan kita kekuatan walaupun keadaan kita sedang tidak baik sekalipun. Jadi adik-adik, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, mari kita menyanyi dengan sungguh-sungguh ya. Betul, karena dalam memuji yang sungguh-sungguh, Tuhan senantiasa menyertai mereka. Mereka pun merupakan orang-orang yang diurapi oleh Tuhan. Seperti ayat hafalan kita hari ini dalam Mazmur 20 ayat 7a. Dikatakan, sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Mazmur 20 ayat 7a. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberikan kemenangan kepada orang yang diurapinya. Wah, betul banget. Jadi, kita bukan hanya menjadi orang-orang yang menang, tetapi lebih dari pemenang. Nah, Kalbert,
Jadi apa saja nih yang harus kita lakukan agar seperti Paulus dan Silas? Jadi, yang pertama, kita harus selalu memuji dan menyembah Tuhan, walaupun kita sedang dalam keadaan yang tidak baik sekalipun. Yang kedua, kita harus selalu percaya bahwa Roh Kudus yang akan memberikan kita kekuatan dan sukacita di hidup kita. Yang ketiga, kita harus yakin bahwa kita lebih dari pemenang. Kenapa? Karena tidak ada perlu yang kita takutkan lagi, teman-teman. Yuk adik-adik, sama-sama kita perkatakan, aku bebas, aku menang, karena Roh Kudus memberikan kekuatan dan sukacita. Kita ulangi sekali lagi ya adik-adik. Aku bebas, aku menang, karena Roh Kudus memberikan aku kekuatan dan sukacita. Yuk adik-adik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu, sehingga pada hari ini kami boleh belajar dari kisah Paulus dan Silas ya Bapa. Bapa, ajarkan kami sehingga kami boleh tetap memuji, menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, walaupun dalam keadaan yang sulit sekalipun ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, apa kabar? Tentunya baik ya. Saatnya kita aktivitas. Aktivitas kita hari ini apa ya? Hari ini kita akan membuat figura kemerdekaan. Adik-adik, sudah siapkan bahan-bahannya ya? Ayo kita mulai. Bahan aktivitas kita hari ini adalah buffalo 1 lembar bebas warnanya, kemudian 1 lembar HVS warna putih ukuran A4, kemudian 1 lembar HVS berwarna merah ukuran A4, dan 1 lembar HVS warna putih ukuran A4. Kemudian ada pita merah panjangnya 50 cm. Lalu kita ada gunting, kemudian lem, selotip, pensil, dan juga spidol merah. Cara membuatnya adalah buffalo 1 lembar kita lipat 2, kemudian kita gunting seperti ini. Seperti ini ya adik-adik. Kedua, kita ambil kertas HVS putih, kita lipat 2 seperti ini. Kemudian kita gunting menjadi 2. Hasilnya seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita tempelkan kertas putih di atas buffalo dengan lem. Kemudian kertas merah dan kertas putih HVS kita jadikan satu dan kita bentuk pola bulat sebanyak 7 bulatan. Setelah itu kita gunting. Kemudian seperti ini ya hasilnya. Kemudian kita lanjutkan dengan menempelkan gambar bulatan di sekeliling figura dengan warna selang-seling merah, kemudian putih. Seperti ini ya adik-adik. Selanjutnya kita pasangkan pita merah di belakang figura dengan menempelkan selotip. Seperti ini ya adik-adik. Tada! Dan langkah terakhir kita akan menulis di figuranya dengan kalimat seperti tema hari ini, aku bebas, aku menang, merdeka. Figura kemerdekaannya siap digantung. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, untuk adik-adik yang ingin bertemu dengan teman-teman dan kakak-kakak sekolah minggu, mari bergabung dalam acara Reconnected yang diadakan melalui aplikasi Zoom. Di sini kita akan membahas firman Tuhan yang ada di ibadah anak online secara bersama-sama, sehingga kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan.
Acara ini akan diadakan setiap hari Minggu pukul 2 siang dan dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas Bahasa Indonesia dan Bahasa Mandarin. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor yang tertera pada layar berikut ini. Bagi adik-adik dan papa mama yang membutuhkan dukungan doa, dapat menghubungi nomor berikut ini. Shalom teman-teman, ibadah hari ini sudah selesai. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita tutup mata dan lipat tangan. Ya Bapak, puji syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu di ibadah hari ini. Bapak, kalau boleh kami memohon agar COVID-19 dan krisis ekonomi ini cepat berlalu dan Indonesia terbebas dari semua ini. Bapak, kami juga ingin berdoa agar penuaian jiwa besar-besaran terjadi di Indonesia dan bangsa-bangsa di dunia ini. Terima kasih ya Bapak. Haleluya. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk Bapak Presiden Joko Widodo dan wakilnya Bapak Maruf Amin beserta jajaran menteri di bawahnya. Diberikan hikmat untuk memimpin bangsa Indonesia dan roh takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gembala sidang kami, Opa Niko Notoro Harjo dan keluarga besarnya. Kami juga berdoa untuk Gembala CK7, Opa Yanto, dan keluarga besarnya. Diberikan hikmat dan perlindungan Tuhan untuk memimpin umat CK7 dan umat yang layak di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa buat para tim medis, dokter-dokter, suster-suster, perawat, dikasih kesehatan dan kesabaran. Tuhan Yesus, aku juga berdoa teman-teman kami yang sedang sakit virus corona. Tuhan Yesus tolong sembuhkan ya, yang di rumah sakit dan yang di rumah sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, pelajaran hari ini bahwa dalam keadaan apapun, Roh Kudus akan memberikan kekuatan, sukacita, serta menjadikan kita lebih dari pemenang. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan untuk menerima berkat daripadanya. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih karunia dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari adik-adik yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa minggu depan.